Anti mainstream, itulah yang dapat saya katakan kata pertama yang saya pilih untuk menggambarkan Ducati Scrambler 62 ini, motor yang akhirnya hadir di Indonesia pada 2016 ini, langsung didatangkan oleh Ducati Indonesia. Berbeda dari semua genre motor yang ada yang rata-rata mengarah ke motor sport, justru Ducati Scrambler ini menawarkan tampilan sebuah motor klasik, tapi dengan berbagai teknologi modern tentunya. Nah, seperti apa sih rasanya motor yang berkapasitas 400 cc ini? Motor yang bisa dibilang hampir kembar dengan saudaranya, Ducati Scrambler yang berkapasitas 800 cc. Kita ulik bareng, jangan kemana-mana. Kita ajak Ducati Scrambler 62 ini pergi dari Jakarta menuju ke Serpong, ke alam yang lebih terbuka. Ayo ikut. Aku berjalan terlalu cepat, mungkin ku berlari terlalu pelan, tapi ini yang ku rasakan selama ini. Memang anti mainstream karena bentuknya saja klasik. Motor ini merupakan motor entry level. Bisa dibilang kalau Anda ingin beralih dari street bike, ingin menggunakan big bike, ini motor yang cocok untuk Anda. Motor ini dibangun dengan basis yang sama dengan Ducati Scrambler yang berkapasitas 800 cc. Apa aja yang sama? Bener-bener dimensinya mirip sekali. Misalnya, sasis itu tidak jauh beda dengan Scrambler Icon misalnya. Blok mesin pun, karena blok mesin ini Ducati itu menyatu dengan sasis. Jadi kalau Anda saksikan di sini, Anda bisa lihat tidak ada hubungan antara sasis utama, sasis trellis dengan lengan ayun. Jadi lengan ayun nanti menempel pada blok mesin. Sedangkan blok mesin Ducati 62 ini itu diklaim sama persis dengan Ducati Scrambler yang 800 cc. Hanya bedanya blok mesin di Ducati 62 ini bloknya sama tapi bornya berbeda, sehingga menghasilkan kapasitas mesin yang berbeda. Ada beberapa perbedaan lain juga di kaki-kaki, seperti kaki depan dan kaki belakang. Kaki depan masih pakai teleskopik biasa, kaki belakang lengan ayunnya mirip tapi bannya lebih kecil dibanding yang 800 cc. Ducati Scrambler 62 ini berbagai komponen yang sama dengan saudaranya yang bermesin 800 cc, seperti lampu depan bundar yang dilengkapi dengan cincin LED, setang yang lebar dan tinggi, speedometer LCD dengan cover yang bisa diganti-ganti, lampu belakang LED, lampu sen. Sasis juga sama dengan posisi jok dan grip rail penumpang yang sama. Ducati merancang motor ini agar menjadi pop icon dalam hal desain. Tampilan motor simple menyeratkan desain sebuah motor klasik tapi dengan berbagai sentuhan modern. Tangki bensin berkapasitas 14 liter pun tampak sangat ramping, sehingga saat dikendarai motor terasa sangat ringan. Padahal, komposisi kaki-kaki sudah mencerminkan sebuah big bike entry level. Meski masih mengandalkan garpu teleskopik, namun diameter 41 mm cukup besar. Ban 18 inci dengan lebar 110 di depan dan 17 inci dengan lebar 160 di belakang cukup membuat tongkrongannya kekar. Sebagai sebuah entry level bike, motor ini pas banget karena posisi duduk, riding position dari motor ini sama atau mirip sekali dengan Ducati Scrambler yang 800 cc. Tinggi joknya sama-sama, paling tinggi hanya 770. Posisi stang juga lebar, jadi Anda bisa mengendalikan motor ini cukup mudah. Bahkan rasanya nggak jauh beda dengan
motor-motor street bike biasa yang 250 cc. Padahal motor ini beratnya 180-an kilogram. Posisi jok rendah, handlingnya enak, nggak usah lama-lama deh. Kita cobain aja. Saya mau jajal motor ini baik di jalan aspal maupun di jalan yang nggak ada aspalnya seperti ini nih. Ducati memang memposisikan motor ini sebagai motor lifestyle yang target marketnya adalah anak muda. Tapi buat saya, seperti tertulis di tangki bensin ini, kita lahir bebas, born free. Jadi kita cobain di semua macam permukaan jalan. Seperti apa rasanya? Ayo kita cobain bareng. Posisi duduk rendah, stang lebar dan tinggi, namun dengan tangki ramping membuat motor ini terasa sangat ringan. Tinggi joknya 790 mm, pas banget buat postur tubuh rata-rata orang Asia. Kalau kurang pendek, ada satu jok aksesori yang lebih rendah 20 mm. Ada juga jok yang lebih tinggi 20 mm, tapi buat saya dengan postur 185 cm kayaknya tetap terasa pendek. Scrambler 62 ini terasa sangat lincah, bahkan buat meliuk di padatnya lalu lintas Jakarta, nggak jauh beda dengan street bike yang berkapasitas 250 cc. Akan tetapi begitu menghadapi macet baru kerasa beda. Ban besar dengan wheelbase panjang 1460 mm membuat Scrambler 400 cc ini agak sulit buat selap-selip di antara mobil dan motor sekitar kiri kanan kita. Sedangkan tenaganya cukup padat. 41 dk dari mesin L-Twin 400 cc cukuplah buat city riding. Diukur dengan Restogic Performance Box, Scrambler 62 bisa meraih 100 km/jam hanya dalam 8 detik. Asiknya, konsumsi bahan bakar cukup moderat. Yang 19 km buat setiap liter BBM beroktan 95 yang kami pakai. Bantingan suspensi pun terasa empuk. Ada beberapa setelan perbeban di suspensi belakangnya. Jadi saat ketemu jalan jelek, motor tetap enak dan tidak cepat pegal. Berpetualang ke alam terbuka di daerah Serpong pun terasa menyenangkan. Demikian Sobat Autorider, hasil review kami terhadap Ducati Scrambler 62 ini. Semoga bisa menghibur Anda dan bisa menjadi panduan bagi Anda untuk meminang-minang seperti apa sih motor yang bisa dipilih untuk bisa naik kelas, mengantarkan Anda naik kelas ke big bike dari street bike. Jangan lupa klik jempol ke atas jika Anda menyukai video ini, subscribe juga ke channel kami, dan tunggu video-video kami berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata yang saya ucapkan, dan sampai jumpa.